juga Pak. Mainkan breaker, jadi di off kan, main breakernya dimatikan, jadi biar nggak ada pergerakan atau kerusakan barang juga gitu. Harus tunjukin nggak Pak barang breakernya? Ntar Pak. Ya. Pintu kar dan pintu hosway harus tertutup rapat dan tidak dapat dibuka. Hanya petugas tadi yang menolong. Pintu sangkar yang pintu yang dalamnya sama ini pintu hosway yang keluar ya. Nah, misalkan kita kan lewat telepon biasanya komunikasi, pertama kan orang yang di dalam kita minta maaf ke penumpang biar kita memastikan jangan panik gitu Pak, karena biasanya panik kalau orang-orang itu ya. Iya. Pasti yang lagi pintu kar dan hosway tertutup, laporkan ke pihak OTIS kalau emang udah beres kan. Ini cuma aturan dasarnya dulu Pak. Dan strategi pertolongannya ini saat dekat dengan leper kayak kondisi mungkin entah kejebaknya kayak model begini Pak. Kejebak apa sangkarnya lah posisinya ini lantai ya agak jeblos ke atas. Nah modelnya kayak gini Pak. Kita ada tugasnya kelihatan. Posisikan sedikit di atas landing shield dan celah tertutup oleh tugat namanya ini Pak. Biar nggak orang jeblos ke bawah. Ini yang arah ke bawah, ntar yang pas top car-nya. Nah ini. Jadi lebih ke bawah, tadi lebih ke atas gitu Pak. Dekat dengan level lantai, sedikit di bawah landing shield, landing lantainya itu Pak. Pertolongan posisi dapat dilakukan oleh teknisi gedung, petugas yang telah terlatih lah, minimal yang udah mengetahui gitu Pak. Kalau jauh dari level lantai, dasar tugas di atas shield hosway. Jadi shield hosway yang ini, ntar ada tugasnya yang tadi ini. Tugasnya tutup yang bawah sangkarnya itu Pak, namanya tugasnya itu. Yang bawahnya ini kan namanya tugasnya, biar kalau dia di atasnya kita bisa nyeplas juga, makanya hati-hati menolongnya itu ya. Takutnya malah kita kejerumus ke dalam. Nah kayak gini nih tugasnya. Ini tugasnya nih. Iya. Ini kan ini lubang nih. Nah kita harus hati-hati kalau mau nyelamatin orang malah kita yang nyemplung gitu. Karena jauh dari level lantai dan kar masih dapat digerakkan, ini masih bisa bergerak. Ini sama, kar jauh dari level lantai dan kar masih dapat digerakkan, ini masih bisa naik ke atas gitu Pak. Nah ini yang biasanya yang agak susah kan ini Pak, ini udah macet sama sekali, udah nggak bisa digerakkan ya. Pertolongannya ada tangga Pak, kita buka manhole juga dari sini. Jadi dari lantai atasnya udah nanggung nih di antara lantai bawah sama lantai atas kan nggak bisa keluar Pak. Ya caranya itu harus ada. Jadi alat alat yang tadi dibantu itu kayak tangga, perbantuannya mungkin. Ini tangga bawaan nggak ada. Ya kita harus pintar dari si dua-duanya ini. Iya. Tambahan semua. Dari sifat si engineering itu biasanya sudah ada nyiapin. Tangganya kita ready nggak dari OTIS? Nggak ada. Kalau kita nyediain sendiri. Iya kalau ntar untuk yang direkomendasikan ada contohnya tangganya. Nah, ini tangga monyet Pak, apa sih Werner tangga biasa gitu loh? Monyetnya ke gua. Bukan. Terus tangga monyet biasanya saya nyuci sih. Ada contohnya nggak? Biar kita request nanti ya. By owner berarti ya request ya. Coba tanya dulu ya. Oke. Kar macet di atas lantai paling atas atau express zone dan kar tidak dapat digerakkan. Ini kan nggak ada express zone ya. Jadi kalau di atas itu paling mentok. Express zone apa tuh Pak? Yang lorong itu Pak. Oh, kayak gimana? Lorong jadi nggak ada pintu. Oh. Jadi dari misalkan dari dasar ke lantai 10. Nah di 10 ke dasar tuh nggak ada pintu, adanya 11, 12 ke atas gitu Pak. Jadi ekspresinya di situ Pak. Jadi agak jauh ya? Agak jauh. Ya, nah biasanya kalau ini bisa menggunakan lift sebelah sama Anda pintu darurat, misalnya di beberapa lantai ada pintu gitu Pak. Biasanya itu. Kalau yang ekspres. Ini hanya dilakukan oleh teknisi. Ya, karena soalnya di sini juga ini kan nggak ada Pak. Modelnya ini beda liftnya. Berarti ini nggak dipakai. Nah langkah pertolongannya Pak. Komunikasi penumpang sebelum dan selama pertolongan. Cuma ini beda kontrol aja sih Pak ya. Jadi lewat intercom, sama kita juga untuk komunikasi bawa HT juga karena buat komunikasi sama teman kita yang menyelamatin gitu. Nah betul tuh HT-nya memberi ketenangan, mengetahui keadaan penumpang ada berapa orang misalkan biar jelas lah, penjelasan tidak
penjelasan tindakan yang akan dilakukan. Jadi nerangin ke customer ke orang yang kejebak juga dijelasin bahwa kita mau mengadakan pertolongan itu Pak. Oke. Supaya dianya juga nggak panik juga dan dia nggak main buka-buka aja gitu loh. Bahaya. Bahaya jika tidak dilaksanakan panik menyulitkan pertolongan. Oke. Nah ini cuma ini mesinnya beda Pak. Kalau ini kan mesin yang pakai sling, mode-modenya yang pakai sling. Yang merujuk pada indikator posisi di lantai kanan menunjukkan bisa salah karena di sini belum ada indikatornya, belum kepasang. Nah kalau kan biasa suka ada tuh yang di sini lantai berapa. Nah itu jangan sampai lihat di situ, takutnya liftnya di situ tapi lantainya lain gitu Pak. Nah itu bisa kita juga bisa salah makanya. Nah ini jadi celahnya pintu seminim mungkin dibuka dikit aja Pak. Dikit aja. Iya, kalau Congkel. pertama enggak ada pakai kunci juga pakai bisa. kunci. Iya, pakai kunci. Kalau yang model ini bisa digini, Pak. Ah. Intip. Nah, Oh bisa. bisa. Kalau yang model ini agak dibuka dikit karena dia agak ke dalam. Oke. Model beda pintunya lah. Oke, setelah diintip. Itulah strategis evakuasi mempercepat pertolongan. Jadi kita komunikasi sama teman buat siapa yang dibawa ya itulah. Oh jadi ngintip itu buat komunikasi. Iya, kan kita mau ngintip kalau mau lihat sangkarnya, Pak. Oh, Buat cari posisi sangkarnya. di mana? Posisinya di mana? Apakah tubuhnya di atas Di atau di atas, bawah? bawah. Kita komunikasi ke yang atas juga. Oke. Ntar kan ada yang di ruang mesin gitu. Ya. Terus. Nah ini yang di main breaker itu MCB Pak. Ya. Jadi dimatikan biar nggak ada pergerakan lain lah selain kita manual. Oke. Artinya main breakernya ya? Iya main breakernya kalau boleh ini diloto digembok lah. Ya. Cuma kan nggak setiap orang ada ya ini matikan aja. Yang penting kan dia juga ada di situ berarti aman. Apa? Matikan ARD kalau ini baterainya buat kalau lampu mati ini yang gerakin Pak. Kayak UPS gitu ya? Iya. Oke. Nah, ini ARD jadi ya? ARD namanya. Nah, ini kita Apa itu matiin. singkatannya? Ardi. ARD itu Automatic Rescue Auto Device. Rescue Dispatch. Automatic Rescue. Rescue Device. Ya. Oke. Jadi kita saat dimatikan MCB ini, tapi kalau sebenarnya kalau bukan dari MCB gedung dia nggak bakalan kerja Pak. Kita punya MCB yang kecilnya panelnya ada biru. Nah kalau dari panel biru meskipun ini nggak mati dia nggak kerja Pak, karena ada switchnya langsung di MCB-nya. Kalau ini kan matinya dari main Ya, punya ya. gedung sendiri Ya, gitu ya. Pak. Induk. Tip tidak dapat bergerak secara elektrik saat melakukan pertolongan. Peralatan dan motor tidak cepat rusak. Jadi kalau dimatiin itu biar ya kita kalau buka paksa itu kan berat Pak. Iya. Sama door motor jadi bikin rusak juga gitu kalau nggak dimatiin. Penumpang dapat terjepit pada saat keluar dari car lift. Peralatan door motor cepat rusak tuh kalau langsung nggak dimatiin langsung main buka aja ya itu karena kan bergabung tuh sama pintu dalamnya. Kalau dipaksa jadi berat Pak. Oke. Kita buka terus berat. Hal ini sama langkah keempat dan selanjutnya kita masih tadi ruangan sama dekat dengan level yang tadi kalau jauh dengan level lantai dan masih dapat digerakkan. Oke guys, kita lagi mengikuti training evakuasi di dalam lift. Langsung diikuti oleh Bapak Hamdani yang punya kawasan, tim otis Pak Aldo dan Bapak teknisi. Ini halo, ada Pak Mahfud. Saya halo Pak Mahfud yang punya kawasan. Ada Bapak security, ada Bapak Onop dan MK. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau udah ketemu level tanpa kunci bisa dibuka. Nggak bisa layar belakang ya? Langsung. Otomatis berarti. Nggak otomatis tetap kita buka juga. Cuma nggak harus buka gitu-gitu. Nah ini kan harus buka gitu. Iya,